Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Mau tahu cara taubat yang dilakukan kaum Nabi Musa? Kita pasti berat menjalaninya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Rob yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rob yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Taubatnya Bani Israel sungguh berat, di mana mereka harus membunuh diri mereka dengan cara membunuh satu sama lain. Dalam tafsiran ulama lainnya disebutkan bahwa orang yang tidak menyembah pedet atau anak sapi akan membunuh orang yang menyembah anak sapi. Sedangkan taubatnya umat Muhammad dengan memenuhi syarat: 1. Ikhlas dalam taubat. 2. Menyesal. 3. Berhenti dari maksiat. 4. Bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut di masa yang akan datang. 5. Bertaubat di waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya dan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Sesama mukmin adalah saudara, bagaikan satu badan. Makanya disebut dalam ayat, dengan cara membunuh satu dan lainnya disebut sebagai membunuh diri sendiri. Berhenti dari dosa itu lebih baik daripada seseorang terus-menerus dalam dosa. Allah menerima taubat jika hamba jujur dalam taubatnya, apapun dosa yang diperbuat. Allah memiliki nama At-Tawwab dan Ar-Rahim, yaitu Allah banyak menerima taubat hambanya dan Allah memberikan kasih sayang yang umum pada setiap makhluk, serta kasih sayang yang khusus pada orang beriman. Al-Bari dalam ayat berarti Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Disebutkan kata Al-Bari di sini untuk menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan mereka dan telah memberikan nikmat yang banyak. Kenapa sampai mereka berbuat syirik kepada Allah? Allah begitu menyayangi umat Muhammad. Cara taubat yang dilakukan bukanlah dengan cara bunuh satu sama lain, namun dengan cara taubat tanasuha. Taubat yang tulus berarti harus menjalankan konsekuensi dari taubat, yaitu menyesal, kembali taat, dan tidak mengulangi dosa tersebut lagi di masa yang akan datang. Kisah taubat kaum Nabi Musa alaihi salam. Kisah taubatnya kaum Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim 1:396. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan bahwa Musa alaihi salam kembali kepada kaumnya. Di antara mereka ada 70 orang yang beruzlah atau mengasingkan diri bersama Harun dan tidak menyembah anak lembu. Maka Musa berkata kepada mereka atau kaumnya, "Berangkatlah menuju janji Rob kalian." Lalu mereka pun berkata, "Hai Musa, apakah kami masih bisa bertaubat?" Musa menjawab, "Masih. Allah perintahkan dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Rob yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Maka mereka pun melepaskan pedang dari sarungnya dan mengeluarkan alat-alat potong, juga pisau-pisau. Lalu Allah pun mengirim kabut kepada mereka. Lalu mereka saling mencari-cari dengan tangannya masing-masing, lalu saling membunuh. Ada seseorang yang berhadapan dengan bapaknya atau saudaranya, lalu membunuhnya, sedangkan ia dalam keadaan tidak mengetahuinya. Pada saat itu mereka saling berseru, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada hamba yang bersabar atas dirinya, sampai ia mendapatkan ridhonya." Akhirnya mereka yang terbunuh gugur sebagai syuhada, sedangkan orang-orang yang masih hidup diterima taubatnya. Kemudian dibacakanlah firman Allah, "Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir 945 dengan sanad yang sahih. Semoga faedah ayat ini bermanfaat. Semoga semakin semangat untuk merenungkan Al-Quran.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.